Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qara'a Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah sholat di Masjid Jami Muda Asiman yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah bila kita sudah hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang insyaallah setiap langkah bapak ibu datang dari rumah ke rumah Allah, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala dan dosa ini kita wafat dalam keadaan khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlebih juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah, jadi kemarin tentang praktek mengkafani jenazah. Jadi kita ingatkan pokoknya setiap mengkafani jenazah pastikan dulu kain kafan ini tinggi jenazah ditambah 50 meter. Ada 50 meter, tapi ada 50 cm, setengah meter. Tapi kalau tinggi Nabi Adam 50 meter ya. Iya. Dalam riwayat tinggi Nabi Adam itu 70 hasta. Sehasta itu sedekah. Atau 70, mungkin sekitar 50 meter ya Nabi Adam ya. Jadi 50 cm atau dilebihkan setengah meter dari tinggi jenazah. Jadi bapak ibu jangan ngiru-ngiru, jangan kita tinggal ngiru-ngiru. Ukurnya, tali plastik dan apa, pokoknya ukurnya aja. Ya, jangan ngiru-ngiru. Takutnya insiden beberapa kali terjadi karena di pengalaman itu dipotong al-qadar misalnya secukupnya, itu pasti gulung kan kemakam itu lah yang dilebihkan ini. Itu dibaca di nanti. Maksudnya sudah dilebihkan setengah. Kemudian kemarin bapak ibu itulah praktek untuk mengkafani jenazah laki-laki. Aslinya laki-laki kemarin malah 3 helai kain kafan ditumpuk saja, 1, 2, 3. Sudah menunjuk celana dalam, ya kasih celana dalam, ya. Kalau untuk perempuan baru 2 helai yang dibentangkan, dibuatkan sarung, berarti 3, baju siko, sama mengkena siko atau jilbab siko, kerudung, himar. Jadi jumlahnya yang kita praktekkan kemarin itu boleh digawikan untuk laki-laki dan perempuan. Aslinya laki-laki cuma 3, cuman adatnya cuma 3 nih, ditambahi celana, yang ditambah apa? Baju, sarung dengan sorban, itu tetap sah. Jadi jangan didebatkan kalau ada cuma misalnya ini, oh enggak sunnah enggak, intinya tuh menutupi jenazah dari kepala sampai ujung kaki. Bahkan zaman Rasulullah pernah suatu ketika nak menguburkan sahabat, tidak ada kain kafan ngepresnya, ditutupkan kepalanya, kaki nampak, kaki ditutupi, kepala nampak. Di zaman dulu susahnya di kain kafan. Kalau belum ada dengan mesin ya, dari kulit mungkin zaman dulu kan, katun dari kapas. Jadi bapak ibu sudah ditutupi pakai daun, dalam riwayat daun-daunan ditutupi untuk menyempurnakan. Itu saja boleh. Jadi intinya menutupi ujung pala sampai ujung kaki. Mana yang kita main? Ulang sekali lagi, kapan? Lalu simpan. Ini kita main. Boneka ini. Terus Pak Haji. Pak Haji lo ya apa nih? Masih dibeli tam jalan ke sini. Nah, ya. Jadi apa? Yang kita materi yang ada. Ya. Selesai untuk pengapanan. Sekarang apa? Nyalakan. Ustaz, yang kemarin itu Ustaz, kain kain itu kan 3 lapis. Nah untuk celananya itu apa masih kita lebihkan?
Celana itu celana itu hitungan bukan tambahan gitu, bukan ditambah 4 lapis, jadi dianggap itu cuma pelengkap saja. Tidak tambahan kainnya itu? Kurangin biasa gampang. Jadi kemarin itu untuk celana itu dipanjangkan berapa senti kemarin itu? 50 cm. Ya, 50 cm ininya. Apa diambil dari situ, apa ambil di balai? Balai. Tempat lain. Oh, tempat lain. Iyalah, jangan kain kapal tadi dipotong. Tidak kan, ada kan yang baju itu kan diambil dari lembaran pertama. Nah kalau yang sana diletakkan dulu lain. Ya. Yang lain misalkan kalau kita membeli sepaket itu lebih sebenarnya, lebih dikit. Cuma kita negara dipaham. 3 lapis itu misalnya lanangan 3 lapis yang 1, 2, 3 lapis dia temuin. Sudah itu tambahnya di celana sarung. Jadi 4. Ya, tambah baju, tambah sorban. Nah, ya itulah yang kadang cukup kepada itu tadi itu mengelak apa istilah itu. Lapaku hitungan yang sepaket itu. Kalau ada kurang berarti ada pemotongan yang tidak benar itu cara pemotongan. Karena dihitungnya kurang lebih 12 meteran ya, sampai 13 meter sepaket. Ya. Jadi kalau kurang dari situ memang itu tadi ya berapa kalau kurang. Yang lain Bapak Ibu sekarang tentang pengurusan jenazah, pengkapanan, baca kalau ya ngapain jenazah. Jangan insyaallah saja kalau ada. Iya. Kalau di sini kan 15 itu bukan. PRT 15 itu. Kejadian takuan itu Pak. Pokoknya kalau ada kejadian 15 langsung PRT 15. Praktek malam hari itu di itu lah. Nah, gawat Pak RT itu tuh. Yang 5 itu yang praktek. Sekarang nanti terakhir kalau ada lagi boneka ini sekali lagi. Iya. Sekarang Pak nyolatkan dulu. Ya. Jadi menyolatkan jenazah Bapak Ibu ada 2. Ada yang namanya sholat jenazah al-hadir, biasa kan? As-salatul jami'ah, biasa kan? As-salatul jami'ah, faridatun al muslimin, rahmatullah ala hadir, ya rahmatullah kabutina hadir, lagi hadir, rahmatullah. Kalau ini namanya sholat hadir ada jenazah. Kalau jenazah tidak ada, jenazahnya dijauh, di Aceh. Itu namanya sholat goib. Sholat goib. Kalau sholat jenazah biasa tadi diselesaikan pengurusan. Kalau sholat goib ada syarat Bapak Ibu. Syaratnya kalau kita menjalankan sholat goib harus jenazah sudah dimandikan. Kalau kamu dapat informasi sore nih keluarga ini tinggal di Jawa atau di mana misalnya, nelpon itu nak sholat bukan asinan sholat jenazah sholat goib, pastikan dulu jenazah sudah dimandikan belum. Kalau belum malah haram menyolatkan jenazah yang belum dimandikan. Harus tanya kurai. Apalagi meninggalnya misalnya sore kan. Kalau di jauh masih ada besar kemungkinan dikuburkan malam. Ya, cuma ditanya dulu lah dimandikan belum. Kalau daerah kita ini kan kalau petang jarang dimaafir, pernah dimaafir itu menguburkan malam. Tidak pernah kan batu mata malam, ya karena besoknya nanti ada segala ya. Jadi dulu kayak malam dia memang dipaham. Yang pertama memang paham dianjurkan kawan, yang kedua memang besok nanti ada sekolah. Jadi dua alasannya pasti ada di bawah kemungkinan. Jadi masalah memang anjuran yang segera. Nah kita ini kadang memang kita kan dimalamkan jenazah, yang dimalamkan jenazah. Maka kalau belum dimandikan jangan dulu sholat goib. Tapi yang dimalamkan itu tidak usah hidup-hidupkan lilin. Ada kan yang hidupkan lilin? Cuman mungkin antisipasi kalau mati lampu. Sebenarnya kalau antisipasi mati lampu, hidupkan pas mati lampu. Inilah hidupkan terus ya. Bahkan masih ada di masjid ini kalau
adat kita masing apapun ya. Kalau cuma melahirkan hari-harinya tuh dikubur, Tunjuk payung. dikasih lampu. Berapa hari? 40 kilo. Berapa hari? 40 hari. Ya. Nah itu berhentilah. Dosa ya. Doakan saja, bacakan Quran baik. Tidak usah dibersihkan, kuburkan saja. Ini hari-hari ini. Kalau ada bayi yang wafatnya sudah berapa Bapak Ibu? 4 bulan ke pucuk, 4 bulan ke pucuk. Jadi status bayi itu sudah ada ruh. Maka pengurusan normal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kalau umurnya 4 bulan ke atas. Karena roh ditiupkan umur 4 bulan. Tapi kalau dia misalnya di bawah 4 bulan, itu belum ada dianjurkan untuk sholat. Cukup dimandikan, kapan biasa kuburkan. Ya, jadi nanti sholatkan. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, Bapak Ibu tidak usah disolatkan jenazahnya, ya. Cukup dibersihkan, dikafani, dikuburkan. Tapi kalau ada bayi lahir sehari, sejam, seminggu meninggal belum akikah, ada bahasa dalam kitab dalam hadis itu, kullu mauludun murtahinun illa bi'aqiqatihi. Pokoknya setiap bayi yang lahir, walaupun dia wafat 3 hari, seminggu, sejam, 2 jam, lahir, kullu mauludun, setiap bayi yang lahir, murtahinun tergadai illa bi'aqiqatihi, kecuali bayi akikah, tetap disunahkan akikah. Jadi kalau ada anak meninggal ke kuburan, bayinya lahir, ya minimal yang sudah ada nyawanya tadi lahir normal, maka tetap disunahkan akikah. Adanya Bapak Ibu silakan tentang menyalurkan jenazah atau yang pengurusan jenazah silakan Bang. Ya. Ini ada yang melahirkan. Waktu sampai lahir, bayi itu sudah meninggal. Jadi tidak lagi naya mati di begitu lahir mati. Kalau mati di dalam misalnya kan, nah pasti wajib kita sholatkan tidak lagi itu. Kalau dia di pucuk 4 bulan, walaupun meninggal di dalam, tetap disolatkan. Kalau dia di bawah 4 bulan, dinasihkan belum ada roh. Hubungannya yang kemarin aborsi itu ya. Jadi kalau cuma aborsi di bawah 4 bulan, haram kawinnya, tapi tidak dikatakan membunuh. Tapi kalau pucuk 4 bulan, itu hukumnya sudah membunuh. Paham ya? Tapi jadi praktikkan, itu praktikkan. Ini tetap haram, ya. Cuman tidak dikatakan membunuh karena belum ada roh. Coba nih ketahuan dulu, atau lagi mau bulan ada. Itu masalahnya. Iya memang itu ujian Allah kan seperti itu. Jemaah nikah bertahun-tahun belum punya anak. Jemaah sekali hubungan belum nikah langsung amin. Banyak itu. Terus yang lain Bapak Ibu silakan. Tambah jenazah. Ustaz, saya bertanya tentang misal jenazah itu hilang, misal seperti berita Nanggala kemarin kan semua jenazah itu hilang, itu kita bagaimana? Harus tetap disolatkan atau bagaimana? Itu darurat. Yang apa dulu namanya? Nanggala. Yang solusi kan? Kapal laut. Oh yang kapal laut. Selam yang hilang. Nah, sudah. Ya. Namanya darurat. Lah dimandikan dewe laut itu ya. Tidak lah. Mau tenggelam sekalian ya. Tetap sholat jenazah. Sholat jenazah. Tetap. Sholat gaib. Sholat jenazah. Sholat gaib. Ya. Yang dulu di Palu dulu. Yang apa itu yang tanah di mana dulu? Geser. Geser. Iya daerah apa itu dulu? Aduh. Bukan, Palu itu loh kan yang Gala juga. Jadi yang tahun yang lalu kan, yang di Palu total kan, itu hilang, yang tidak dapat lagi. Langsung tanah tuh balik dia. Yang di Padang. Langsung ke kubur ke dalam dia, hilang dia. Yang di Padang itu, yang longsor itu. Yang di Sulawesi, Sulawesi. yang di Palu.
yang tempat masih ada yang seluruhnya itu negara. Ada kan masih ingat yang waktu tahun yang lalu sebelum COVID itu. Iya masih lalu iklan ininya istilahnya. Dusun, Sulawesi. Salat jenazah, salat gaib. Terus yang lain Bapak Ibu. Kemudian syarat yang menyolatkan jenazah suci. Suci dulu yang menyolatkan, berarti laudu. Yang kedua suci tempat dan pakaian. Makanya kurang dianjurkan dikerjakan di rumah tuh. Karena tempat harus suci pula. Kalau di rumah kan karpet-karpet ini belum tentu suci, kecuali nggak bentangkan sejadah. Kadang tidak dibentangkan sejadah. Padahal syaratnya harus tempat pun suci. Kemudian yang nyolatkan untuk aurat. Ini Bapak Ibu, kalau kita nak melayat, nak datang ke tempat yang meninggal, sebaiknya wudhu dulu. Makin celana nutupi lutut. Ini lo tidak niat ya, memang nak sedang nyolatkan ya. Iyalah, wudhu dia, celana di pucuk lutut, kadang ya. Dan rata-rata kalau nyolatkan di rumah sepi. Mungkin kalau baca nyolatkan jenazah di masjid. Tapi kalau baca jangan pas mati saja di sholat masjid ya. Mau masih hidup berarti lain ke masjid. Kemudian mayit sudah dimandikan, mayit dibujurkan ke hadapan imam dengan meletakkan kepala sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Nah inilah dari kemarin dan itu ada sesepuh gitu dari MUI gitu. Termasuk pentolan kita di Madrasah ya tokoh gitu. Jadi ngebel karena dia minat cuma ini berdebat masalah meletakkan jenazah. Anjuran Bapak Ibu, pala di utara, kaki di selatan, karena diumumkan ya. Ketika memungkinkan, kalau rumahnya misalnya cuma 2 meter, nadepkan ke utara, kaki ke selatan, dia nak langkah, dapat cara kan? Ketika memungkinkan, usahakan palanya ke utara, kaki ke selatan. Mulai dari dia meninggal, bahkan kita pun Bapak Ibu jengok, ya. Bab-bab tentang tidurnya Rasulullah itu kalau tidur paling ke utara kaki selatan dulu tidur Rasulullah seperti yang di Rasulullah itu yang tidur main kaki dinaikkan itu singkotnya yang miring ada ke sini dulu tidurnya Rasulullah ya asli paling ke utara kaki selatan itu jarang malah sering paling ke kiblat ya padahal memang anjurannya seperti itu paling kita ke utara kalau memungkinkan kamar gitu paling ke utara ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya keluarga sakit, dia dengar sakit parah, arahkan kepalanya ke utara, kaki ke selatan. Tapi kalau lagi masuk angin, jangan ngamuk boleh dia. Terus yang lain silakan. Rukun sholat jenazah 7. Berdiri bagi yang mampu, jangan duduk, karena berdiri itu termasuk rukun diulang Bapak Ibu. Sholat berdiri itu rukun. Kalau kamu masih baca berdiri berkursi-kursi sembahyang kita tidak sah. Kalau dia baca lagi berdiri baru boleh kursi atau duduk. Yang kedua rukunnya niat sholat mayit. Ketika takbiratul ihram, kemudian takbir 4 kali beserta takbiratul ihram. Takbir itu rukun. Dia tahu takbir cuma 3 kali rukun. Ya. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Membaca selawat ke atas Nabi, kemudian berdoa untuk mayit, kemudian ucapkan salam. Rukunnya ada 7. Sunnah dalam sholat jenazah mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir, 4 takbir. Inilah perbedaan kami waktu dulu dengan mazhab Hanafi. Kalau itu 4 takbir angkat tangan terus. Allahu Akbar. Kalau mazhab Hanafi cuma sekali. Jadi Allahu Akbar. Al-Fatihah. Ramadannya ini kan disirkan. Nah itu dia ngomong imam nanti Allahu Akbar. Dah dulu katakan. Itu cuma Indonesia ingat katakan dulu. Ketika kita tinggal di mayoritas bukan mazhab Syafi'i itu jadi cuma aneh. Gimana kan? Sekarang mereka tinggal di Indonesia. Ya dia yang jadi aneh kan. Nah, ya. Makanya lemah jadi orang aneh itu Bapak Ibu. Maksudnya kalau kamu nak jadi terkenal itu jadi lawan yang aneh, ya. Ya, tapi yang bagus, yang aneh itu kan jemaah tidur kalian kamu masih baca Quran, nah, ya. Jemaah masih tidur kamu lapang tahajud, itu kan insya Allah aneh kan.
Jangan aneh-aneh yang tidak jelas ya. Terus yang lain Bapak Ibu silakan tentang praktik sholat jenazah. Oh, apa ya? Bertanya lah saya. Enggak. Ya kan aku ni tiap malam Jumat ngajak kawan sholat jenazah dulu. Ada Jamaah. satu orang jamaah kami lagi waktu kan. Oh iya, London. Dapat di mana ni kepomat itu? Dia sedang ngatik komatnya. Nah, kata dia sedang ngatik tu, itu karena itu ngajarin misalnya yang suhal. Apa yang ada komat tu ngajarin baru. Kedua kan, dia sedang suhal kan. Baca-baca, jadi baca-baca, gitu kan. Ada guru, ada buku. Bukan baca-baca kagak dibakal buka. Ada buku di Moinnya. Karena lalu cukup macam lebih kalau cukup macam. Ya, fotokopi kan itu. Jadi Bapak Ibu bawa ke rumah, fotokopinya bawa ke rumah, jangan ya itunya ya. Fotokopikan dulu, bawa balik. Fotokopi ya, bawa balik. Fotokopikan dulu, bawa balik. Di rumah kita nih baca anak kita kalau kita lah nanti anak kita baca. Meninggal ya. Ada ini kan. As-salatu ala hadil maitil hadir. As-salatu ala hadil maitil hadir. As-salatu ala hadil maitil hadir. Waridatun alaikum warahmatullah. Ada di dalam kitabnya ya. La ilaha illallah. Kalau perempuan, as-salatu ala hadil maitatil hadirah. As-salatu ala hadil maitatil hadirah. As-salatu ala hadil maitatil hadirah. Waridatun alaikum warahmatullah. Ada panduan ya. Itu karena berjemaah. Karena dia itu berjemaah. Itu nih memang saling maklumi ya. Karena keterbatasan kita ya. Terus ada yang lain? Enggak. Kemudian selesai salam, sunnah dalam sholat jenazah mengangkat kedua tangan, sudah merendahkan suara bacaan sir, membaca ta'awuz, ketiga al-fatihah, masuk tahu dulu. Kemudian imam berdiri dengan setentangan kepala jika jenazahnya laki-laki, itu sunnah. Jadi laki-laki imam di mana? Di kepala. Ketika perempuan di pinggang atau di pertengahan di tengah. Itu menunjukkan, jadi Bapak Ibu mampir ke masjid jumlah sholat jenazah kita dia tahu lanang apa begini di dana tadi ini saja imam. Kalau imamnya tegak pas di kepala berarti lanang. Kalau dia di tengah perempuan. Kalau dia di kaki ketika imamnya di tangan berarti imam. Aku baca di kaki itu ya. Kemudian disunahkan sholat maid dengan berjamaah dan mengatur saf dibuat minimal salah satu saf 3 saf ganjil. Cuma kita di mana ini ya ganjil loh. Anjurannya diganjilkan 3, 5, 7 saf ibu-ibu dewe bu. Jadi nak hitung lanang lagi. Saf kamu satu tinu, saf lanang. Ibu-ibu cuma sesat tu lah. Oh pacak buat 3 saf, misalnya sholat jemaah buat 3. Tapi cak kita tidak cukup buat sesap saja kan, paling kan. Kalau nak 3 saf kan kita tidak ini apa sesap ini kan pacak dibuat buat 3 saf, 1, 2, 3. Paling kita pacak dibuat 2 saf ini 1 saf. Karena kita tidak ruku kan. Jadi ibu-ibu ingatkan anjurannya ganjil. Kalau memungkinkan yang menyerami buat 3, tidak memungkinkan 1 saf. Bapak-bapak itulah. Yang enggak imam-imam di sini diingatkan, Bapak Ibu mohon dibuat saf ganjil. Tapi masih ada yang celtuk-celtuk tuh ada. Dia ngomong, ganjil-ganjilnya. Ada. Awal deh tahu ini dia. Dia payah. Jadi ganjil-ganjil saja. Cuma kalau dia Pak Ustaz ya, memang kalau ketiga hari itu aja. Jadi ketiga yang di belakang itu sebalik, apa jadi 4, apalah lain. Tidak lain sah. Jadi hitungannya tetap yang lanang tuh lah Ustaz. Lanang tidak begitu. Karena sah lanang dengan begitu beda. Karena ada hadisnya Bapak Ibu. Ngaku kita nak ganjil? Kadang cuma di negara ini hadisnya. Man shalla alaihi satu suhubin faqad aujaba. Ini hadis sahih, hadis dari Imam Tirmizi. Barang siapa yang menyolatkan jenazah dengan 3 saf atau lebih ganjil, sesungguhnya diampuni dosanya. Ngaku di Allah.
Ya. Iya, Ada hadis nggak boleh. ya lah. Dikir-kir kan adat-adat saja tradisi. Bukan, memang ada hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Jadi man shalla alaihi salah satu subuhin faqad aujaba. Barang siapa yang menyolatkan jenazah dengan ganjil atau 3 shot, maka sesungguhnya diampuni, dia diampuni. Entah